Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas fitur pengembalian berubah pikiran khusus Supercell Passion. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat untuk materinya. Nah ini dia teman-teman, fitur pengembalian berubah pikiran. Gambar besar tentang pengembalian berubah pikiran. Nah di Lazada, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman menjual dan berbelanja terbaik bagi seller dan customer kami. Untuk mendukung para Supercell Passion seller dalam meningkatkan daya tarik produknya, kami mengeluarkan fitur baru yaitu pengembalian barang berubah pikiran, yang dimana customer bisa mengembalikan produk yang dibeli dari toko Supercell Passion jika customer berubah pikiran sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, customer masih bisa mengembalikan produk yang dibeli dalam waktu 7 hari dan mengembalikan produk tersebut dengan tag dan label yang masih terpasang. Wah, ini sih lebih menguntungkan customer nih teman-teman. Nah, jadi kita ini bingung nih sebagai passion, apalagi kalau dia ini berubah pikiran. Nah, contohnya kalau misalkan size-nya tidak sesuai ya, dia berubah pikiran atau tidak ada uang berubah pikiran. Nah, itu teman-teman. Jadi menurut saya sih fitur ini tidak menguntungkan bagi seller, tapi menguntungkan bagi customer. Nah, ini jadi bingung ini. Apa kita mau lanjut untuk di passion ini atau tidak nih? Karena ini kita bingung. Wah, ini ada pengembalian barang ini di produk kita nih. Nah, bagi di passion ini, karena dia pengembalian barang berubah pikiran. Nah, yang dimana yang menguntungkan sekali itu ya adalah customer yang bisa mengembalikan produk yang dibeli dari toko kita teman-teman, yaitu passion. Nah, jika customer berubah pikiran, nah ini yang penting nih. Dia berubah pikir itu karena apa? Nah itu. Dan juga bisa dikembalikan dalam waktu 7 hari teman-teman, dari seminggu artinya kalau paket sudah diterima. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah dipakai, tagnya masih dipasang disengaja atau label masih dipasang, nah gimana itu? Nah itu masih butuh penjelasan ini. Nah, itu. Oke, kita lihat lagi untuk materinya teman-teman. Nah, fitur pengembalian berubah pikiran ini. Nah, fitur pengembalian berubah pikiran akan berlaku untuk produk tertentu kategori passion di toko Supercell Passion. Nah, contohnya pakaian, sepatu, tas dan stapler, jam, kacamata, dan perhiasan. Nah, ini bingung kita nih teman-teman. Bagi yang pakaian, sepatu, kalau saya kekecilan atau gimana dia bisa lihat tuh. Terus juga kalau dia pakai jam, nah artinya ini bisa diatur ini. Nah jadi misalkan dia memakai jam 3 hari, mau 4 harinya dia lihat tuh. Nah gimana itu ya? Nah jadi bingung ini. Ini adalah berubah pikiran. Mungkin dia pakai dulu jamnya. Wah ini jam saya ini kurang bagus ini. Jadi berubah pikiran ya, dia kembalikan. Nah itu teman-teman. Nah, menurut saya sih kurang bagus ini fitur pengembalian berubah pikiran yang di Lazada ini. Lalu, customer yang membeli produk tertentu dalam kategori passion dari toko Supercell Passion akan dapat mengajukan permintaan pengembalian dengan berubah pikiran sebagai alasan pengembalian. Ya, menurut saya sih tidak bisa sih berubah pikiran dengan alasannya. Alasannya sih apa sih mau berubah pikiran itu? Nah, itu. Lalu, berubah pikiran tetap tidak berlaku untuk produk passion yang tidak dapat dikembalikan, contohnya pakaian dalam dan pakaian renang, logam mulia dan lain-lain. Ya ini kan tidak bisa ini. Nah, tapi yang ini yang paling banyak ini teman-teman, seperti pakaian, sepatu, tas, jam, kacamata, dan perhiasan. Nah perhiasan juga termasuk nih teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, keuntungan untuk seller. Nah menurut saya sih tidak ada keuntungannya sih kalau berubah pikiran ini. Nah ini kita lihat dulu coba. Yang pertama nih berubah pikiran. Yang kedua di sini Anda muncul, nah gak masalah kalau kamu berubah pikiran. Nah, jadi kita tuh mendapatkan nama itu bagian berubah pikiran. Yang kedua halaman khusus untuk mempromosikan fitur berubah pikiran. Gambarnya hanya untuk contoh last mall. Nah ini contohnya di last mall. Kita juga ada. Yang ketiga branding untuk tokomu melalui sosial media Lazada. Nah ini ya kita juga bingung nih. Kalau berubah pikiran kan barang itu pasti lihat tuh ya. Jadi itu kita tuh rugi di waktu dan rugi namanya itu keuangan kita. Jadi kita tuh lambat memutarkan stok. Tanya stok kita habis. Tanya ada barangnya tuh masuk lagi, kita nunggu lagi. Nah itu teman-teman. Nah oke, kita lanjut lagi. Contoh tampilan di halaman produknya. Nah ini dia teman-teman berubah pikiran. Di sini ada contohnya. Ini dia teman-teman untuk berubah pikirannya. Anda dapat kembali ke produk yang telah dibeli dengan keadaan masih utuh, berikut dengan kemasan asli, beserta tag dan label jika ada. Nah ini ada bacanya jika ada labelnya. Nah gimana nih teman-teman? Kita mau jual lagi nih, bingung nih. Kalau labelnya hilang gimana? Nah itu. Produk harus belum dicuci dan belum diubah dari kondisi aslinya.
fitur ini hanya berlaku untuk produk fashion seperti pakaian, sepatu, tas, koper, jam tangan, kacamata, dan perhiasan. Ya, mungkin dipakai dulu, kita nggak tahu itu teman-teman, dicuci atau enggak gimana. Nah, itu yang bingung kita nanti, yang berubah pikiran ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh tampilan di halaman produk. Nah, untuk pengembalian dan garansi, nah, berubah pikiran. Nah, seperti saya tadi sudah saya jelaskan juga nih. Ini dia bentuknya pengembalian dan garansinya. Ada berubah pikiran. Biasanya kan ada 7 hari pengembalian barang saja, ada tidak ada garansi. Nah, ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kriteria untuk pengembalian barang yang berubah pikiran. Oke, kita lihat dulu kriterianya, teman-teman. Untuk kategori produk yaitu fashion, kecuali produk di bawah ini. Nah, yaitu kriteria kondisi pengembalian. Kemasan boleh sudah dibuka. Oke. Memiliki semua segel dan tag jika ada. Ini nih kalau menurut saya sih jangan begitu sih jika ada. Ya kalau misalkan dia segelnya dibuka semua gimana? Nah itu saya nggak setuju ini. Nah memiliki kemasan dalam. Nah oke, artinya mempunyai masih kotaknya gitu. Oke kita lanjut lagi untuk pakaian. Tidak rusak dan belum dipakai untuk keluar rumah. Nah ini kita tidak tahu nih apa dia sudah dipakai, apa nanti rusak ketika dia memakainya. Misalkan dia beli size M, tanya ukurnya L, nah dipaksanya nggak taunya rusak, nah gimana itu nanti? Harus memiliki kemasan asli dan label asli yang terpasang jika ada. Nah ini yang kita bingung, jika ada, kalau nggak ada gimana ini? Mau jual lagi kita bingung. Terus keseluruhan isi kemasan, busa, tisu, spon tetap utuh jika ada. Ini juga sih aslinya nih jika ada nih. Terus kemasan polyboknya dikembalikan jika ada, oke jika ada semua ini. Lalu tidak boleh diubah ukuran, dimodifikasi dan dicuci. Nah, jadi kita tidak boleh untuk mengubahnya atau modifikasinya itu. Untuk sepatu, tidak rusak dan tidak dipakai untuk keluar rumah. Terus harus dalam kotak sepatu asli dengan tag terpasang jika ada. Nah, yang penting jika ada dia. Kalau tidak ada ya gimana? Stiker pada kotak sepatu tidak boleh dilepas atau diubah. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman. Nah, ini dia untuk customer. Artinya stiker tidak boleh. Biasanya sih ada label itu. Nah, itu. Nah, gambar 1 dan 2 akan diberikan contoh di slide berikutnya. Oke, kita lihat. Nanti kita lihat ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Tas dan trapel. Harus memiliki semua bagian dari kemasan asli dan tag asli yang terpasang jika ada. Nah, kalau tidak ada gimana ini? Masalahnya itu mereka pasti dibuangnya gitu. Terus juga ada busa dan tisu dan sponnya jika ada, kemasan polybagnya, terus sertakan kemasan dan dokumentasi. Misalnya panduan, kartu garansi dan sertifikat kotak jika ada. Nah, gimana nih? Misalkan kita kan beli, ada customer tuh beli tas. Nah, ini ada brandednya, ada sertifikatnya. Nah, gimana itu? Jika ada, misalkan kita kan sebagai seller kan kita memberikan namanya sertifikat kartu garansinya. Kalau hilang gimana itu ya? Kita nggak bisa lagi untuk mengembalikannya. Ini maksudnya gimana ini jika ada nih itu? Lalu jam, kacamata, perhiasan harus memiliki semua bagian dari kemasan asli dan tag asli jika yang terpasang jika ada. Kotak kemasan tetap utuh, sertakan kemasan dan dokumentasi. Nah, ini dia teman. Kalau bisa ada nama itu sertifikatnya ya. Perhiasan pasti ada sertifikatnya. Apalagi perhiasan ini kan emas kan. Nah, kalau nggak ada gimana itu nanti nah. Nah, itu. Lalu juga jam tangan, pasti ada sertifikatnya, kartu garansinya. Itu. Nah, ini dia teman yang saya nggak suka nih nama itu berubah pikiran, apalagi nama itu kemasan asli dan tagnya itu jika ada, kalau hilang gimana? Nah itu catatan berubah pikiran tetap tidak berlaku untuk produk pasien yang tidak dapat dikembalikan. Nah contohnya pakaian dalam, nah ini kan memang tidak bisa dikembalikan ini. Nah ini masalahnya yang kita ini butuh itu. Oke kita lanjut lagi. Nah ini dia teman-teman contoh gambar kemasan dan box yang harus dikembalikan ke customer. Nah untuk labelnya harus ada ini. Katanya jika ada. Gimana kah jika ada? Nah, ini untuk plastiknya. Terus ini ada kotaknya untuk sepatunya itu. Semuanya sih harus ada semua nih. Ya, kita kan mau menjual kembali lagi nih. Apalagi kotaknya. Nah, kalau kotaknya hilang gimana? Dan kirimnya dalam kantong plastik saja. Ya, kita gak bisa terima yang gitu aja. Namanya bawa pikiran. Itu. Oke, kita lanjut. Proses pengembalian. Nah, ini untuk customer sih untuk proses pengembaliannya nih. Nah, customer meminta pengembalian barang. Nah, customer meminta pengembalian barang dan refund dengan alasan berubah pikiran untuk pengembalian barang. Nah, kedua, kita langsung mereview dulu teman-teman untuk pengembalian barang dari customer.
Jadi kita tinjau dulu pengembalian barang dari customer ini. Permohonan diterima untuk pengembalian barang dan dana atau kita tolak, teman-teman. Nah, customer memutuskan ingin mengajukan banding atau tidak. Nah, itu langkah ketiga, customer mengembalikan barang. Nah, lalu customer memilih metode pengirimannya. Lalu kita sebagai seller menerima barang dan mengecek kualitas produk. Nah, lalu kita cek dulu, teman-teman, ketika barang itu dikembalikan. Nah, kita sebagai seller menerima barang dan mengecek kualitas produknya. Kalau cocok, kita kembali ke dana. Kalau tolak, customer memutuskan ini mengajukan banding atau tidak itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pengingat dan himbauan terkait fitur berubah pikiran ini, teman-teman. Untuk pengingat, silakan dipelajari berdata tentang kebijakan pengembalian barang dari customer. Nah, prioritaskan pengalaman berbelanja customer dan berikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Termasuk jika mereka mengajukan permintaan pengembalian barang. Nah, jika customer mempunyai pengalaman berbelanja yang baik di tokomu, maka mereka dengan senang hati akan berbelanja lagi di tokomu. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan untuk kebijakan dan penalti pengembalian bisa dicek sini. Tuh. Bukti untuk mengisi banding. Jika banding diajukan, bukti-bukti berikut harus dikirim oleh seller dan customer untuk membantu tim investigasi untuk memutuskan. Nah, customer, foto hasil produk, terus foto penguasa produk secara keseluruhan, foto produk yang diterima dengan jelas, terus unboxing video opsional. Lalu, untuk seller, foto hasil produk, foto pengemasan produk secara keseluruhan, lalu foto produk yang dikirimkan dengan jelas. Nah, jadi kita perlu banyak kerja nih, teman-teman. Jadi kita saat mau sudah packing, kita foto semuanya, teman-teman, atau kita videoin. Nah, untuk barang bukti untuk mengajukan banding nanti, itu dia. Oke, mungkin itu dulu, teman-teman, tentang nama itu fitur pengembalian berubah pikiran ini untuk seller fashion. Menurut saya sih kurang menarik ini, apalagi barang itu dikembalikan. Nah, itu dia, teman-teman. Apalagi setelah kita baca untuk materi tadi itu, jika ada misalkan labelnya hilang, terus juga kemasan boleh dibuka, terus juga nama itu misalkannya untuk label harganya hilang, terus ada nama sertifikat tuh hilang juga gimana. Nah, itu teman-teman yang perlu dipikirkan. Untuk jika ada, mungkin untuk Lazada perlu dipertimbangkan lagi nama itu fitur pengembalian berubah pikiran ini. Oke, mungkin itu dulu, teman-teman, untuk penjelasan video singkat saya tentang fitur pengembalian berubah pikiran ini, khusus super seller fashion. Silakan teman-teman untuk berpendapat gimana sih untuk fitur pengembalian berubah pikiran ini. Menurut saya sih tidak setuju. Nah, itu. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.